Ya. Udah. Tapi itu butuh dulu kan? Ya. Kalau dana itu sudah jadi tahun berapa seperti apa sih? Masih dalam proses. Nanti dari biasa kan melakukan pengamatan terus. Saya juga sudah mendatangkan psikolog untuk melakukan perusahaan psikolog dan hasilnya konsisten. Proses berikutnya nanti berarti akan seperti apa sekarang setelah rekonstruksi hari ini? Setelah rekonstruksi kan kita nanti akan melakukan pencegahan. Pertimbangan ketiga tersangka tidak ditahan itu apa ya? Kita masih dalam. Kubu Yosef mau pra peradilan, Bang? Motif percekcokan antara almarhum dengan Bu Mimin tergambar tidak ya di sini? Masalah waktu. Jadi ini tergambar di produksi bahwa tadi bisa berapa nilai uang yang akan diambil oleh yang sudah diamankan kemarin ada 3. Apa ada satu tahun yang periksa korban tidak dibawa awalnya pada saat perkara tidak dibawa posisi Amel dan Tuti itu sedang maksudnya gitu ya untuk Bu Tuti kan memang dia di evaluasi selama ini berarti selama 2 tahun ini baru terungkap itu apa Pak evaluasi dari kepolisian berarti? Ya mungkin kita perlu mendalami. Berarti semua yang diperagakan tadi hasil keterangan Danu aja ya? Pak Yosef tadi tidak menerangkan apapun? Ya. Ada kekagokan nggak saat memperagakan itu? Ya ada. Siap. Tadi kami melihat juga Kompolnas, terus ya. Apa? Hadir juga kan Kompolnas, dan selama ini memang mengikuti perkembangan kasus ini. Tidak ada psikologi yang menjadi dan dengan pengamatan dan selama ini, jadi melakukan pengamatan baik di safe house pada saat kita melakukan keterangan, kemudian dilakukan observasi sampai dengan tadi membandingkan juga dengan polisi. Penegasan aja sekali lagi 2 tahun baru keungkap, berarti awalnya memang TKP rusak atau gimana? Ya awalnya masih seperti itulah. Jadi untuk pengembangan pada berikutnya mungkin ada beberapa bukti yang menunjukkan sekiranya dalam berarti ada kesalahan prosedur dari penyelidikan sebelumnya? Ya kalau kita lihat sih memang Oke, yang pakai stick golok itu siapa sih, Kak? Yang pakai stick golok? Sama golok juga? Ya, golok ada Yusuf sama Arigu. Golok Yusuf sama Arigu. Ya, tadi dia ikut tapi bisa sebutnya ini. Yayasan berarti yayasan terlibat tuh yang 3 orang. Yayasan itu betul. Ya, mereka termasuk pemeriksaan. Satu dulu komandan. Tapi menolak untuk mengikuti rekonstruksi dengan alasan bahwa seperti saya sampaikan sebelumnya, Bu Mimin, Arigi dan Abi tidak pernah ada di sini sesuai dengan pengakuannya. Jadi tidak mengikuti dan sisanya diwakilkan oleh peran pengganti. Kalau Pak Yosef kenapa bersedia? Pak Yosef bersedia memang dari awal hanya untuk mengetahui apa sebenarnya cerita Danu tentang kejadian tanggal 17 itu. Dan alhamdulillah Pak Yosef dapat jawabannya ternyata hari ini. Salah satu yang mencoloknya adalah ketika menaikkan jenazah dari belakang, Pak Yosef tidak bisa apa-apa dan diarahkan oleh Danu. Danu yang mengarahkan. Jadi dapat dipastikan ya memang Danu mengetahui semuanya. Tapi Pak Yosef sendiri bingung apa yang mesti dilakukan dari mulai TKP di Jalan Cagap tadi di depan Warnet, kemudian di Pecel Lele, sampai ke sini bingung Pak Yosef semuanya, gitu kan?
Nah ini yang jadi concern kita hari ini. Tapi dari rekonstruksinya Pak Yosep nanti, catatan di dalam berita acaranya adalah menolak semua cerita yang dikarang Danu di dalam BAP-nya. Keterangan membantah ya. Sangat membantah. Membantah keterangan Danu ya? Yes. Membantah bahwa sejak awal semua keterangan Danu yang ada di dalam BAP yang kemudian direkonstruksikan hari ini itu dibantah semua. lalu kenapa Danu bisa menyampaikan seperti itu? Apa motifnya Danu? Istilahnya kan ini berarti menuduh Pak Yosep melakukan Kalau pembunuhan. menuduh sih pasti ya. Tapi yang paling penting sekarang, apakah dia menerangkannya baik, benar, itu yang jadi pertanyaan kita. Ya? Benar nggak? Tindakan dari kuasa hukum setelah ini apa? Pra peradilan sudah didaftarkan, tinggal tunggu 1-2 hari lagi undangan pra peradilan untuk pihak penyidik Polda Jabar mungkin akan diterima oleh Polda Jabar. Ya, Berarti klien semua empat orangnya yang kita lihat aja nanti. Ya, yang jelas pra peradilan sudah daftar. Teman-teman bisa cek nomor 18 di PN Bandung. Ya, Kenapa Danu nggak pakai baju tahanan, Pak? Ya tanya penyidik. Wah, Ya. Jadi nggak. Jadi kalau misalnya ada diskriminasi seperti itu, Pak Yosep kan pakai baju tahanan. Baju tahanan, ya benar. Teman-teman tanya ke Padil Krim kenapa salah satu tersangka tidak memakai baju tahanan. Jangan sampailah diberikan diberikan keistimewaan, diberikan fasilitas. Kalau memang harus penegakan hukum itu kedudukannya setiap manusia itu sama, harusnya diperlakukan sama. Silakan teman-teman pertanyakan ke Padil Krim mengenai itu. Ya. Bang, ada pesan khusus nggak sih buat dari pengadilan sehingga nanti terbuka masyarakat bisa tahu apa yang sesungguhnya terjadi berikut peran masing-masing. Soal berbicara masalah mengaku atau tidak dalam proses penyidikan, semua kembali kepada pendekatan secara saintifik yang dilakukan. Diolah oleh bohong dan mulut, tapi ketika bukti secara saintifik, secara ilmiah itu menunjukkan keterkaitan, maka hakim akan yakin peristiwa itu terjadi. Pak, dugaan ada anggota kepolisian yang terlibat itu seperti apa? Akan ada proses review. Akan ada proses review. Kami dari Kompolnas nanti akan mengawal baik dari sisi etik maupun dari sisi pidana. Pak, turut dihadirkan juga Pak tadi Pak? Bagaimana? Dihadirkan juga dalam rekonstruksi tadi? Tidak, nanti tersebut. Berarti tidak ada keterkaitannya dengan eksekusi pembunuhannya sendiri. Nanti. Terima kasih, Pak.